ketika kita perang Bapak Ibu, ndek narak waktu ente mikiran kebenaran. Coba yang ente perang, siapa yang bisa memikirkan tentang nilai-nilai Islam? Orang berpikir tentang menyelamatkan diri. Yang namanya perang itu kalau tidak membunuh, dibunuh. Maka Nabi cari jalan perdamaian. Begitu datang kesempatan di Hudaybiyah, Nabi setuju untuk damai. Dan ternyata 1,5 tahun setelah Hudaybiyah, dari 1.400 sahabat, berlipat menjadi 10.000 sahabat. Itulah kebijaksanaan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perdamaian itu menghadirkan maslahat. Alhamdulillah kita di Indonesia juga Bapak Ibu nih, banyak saudara-saudara kita, termasuk yang non-muslim, saudara-saudara kita. Alhamdulillah, karena kita damai, baik-baik dengan semua, akhirnya satu sama lain saling bantu. Salah satu sumber yang kata Rasul, pada saat selaput sumber air pahala nusat, apa bahasa dasar? Sot, wah musim kemarau. Udah banyak sumber-sumber air. Ini ibaratnya kalau orang sudah meninggal itu seperti orang yang putus sumber air kebaikannya. Sumber-sumber pahalanya sudah putus, dia tidak bisa sholat lagi, dia tidak bisa sedekah lagi, dia tidak bisa berzikir atau apapun, itu ibarat sudah putus sat. Maka anak kita adalah menjadi satu dari sedikit sumber yang masih bisa mengalirkan. Waladin sholihin. Karena itu Bapak Ibu, tiang pesan betul kepada kita semua, nggih. Mari kita pastikan kita sebagai orang tua menyiapkan untuk anak-anak kita sekolah yang terbaik. Termasuk insya Allah sekolah Nurul Huda ini. Sekolah yang berkah mudah-mudahan. Sekolah nggih? Sekolah? Kalau kata ulama, sekolah itu punya dua hal yang penting. Pertama al-bina, yang kedua al-abna. Yang pertama bangunan, yang kedua manusianya. Kalau bangunan ada namanya sementara. Kalau manusia tidak ada namanya sementara. Kalau bangunan ada namanya darurat, tapi kalau manusia tidak ada namanya darurat. Kalau bangunan tidak ada, anak-anak kita ada, bisa dia belajar di bawah pohon. Tapi kalau anak-anak yang ada itu, manusia yang ada itu tidak baik. Walaupun bangunannya hebat, megah, tapi di situ tidak ada saling mencintai antara guru dan murid. Apalagi na'udzubillah, marah angkun, sebagian tahu, ada orang tua datang dia. Di sekolah itu ada anaknya, begitu ada razia diambil HP anaknya oleh guru karena memang tidak boleh bawa HP. Jemaah datang dengan toanan jauh pistol. Pistol jauh coba. Ampuk jagurnya kepala sekolah. Innalillah. Pada saat datang, tolongnya pistol nule meja, pok. Kenapa HP anak saya diambil? Kan geger kepala sekolah. Murid tidak mencintai gurunya. Maka tiang pesan nggih Bapak Ibu, ini bangunannya megah sekali. Lebih penting dari itu adalah antara ustadz, ustazah dengan tulab tolibat itu saling menghargai. Yang murid itu berbakti kepada gurunya. Jangan ada kata yang kasar. Jangan ada apalagi fisik, apalagi umpatan. Yang guru juga pastikan kasih ilmu yang terbaik untuk muridnya. Maka tiang pesan ustadz, ustazah, guru, bukan hanya murid yang perlu baca, guru juga perlu baca. Jangan sampai kita memberikan murid kita ilmu yang sebenarnya sekarang itu sudah ketahuan bahwa itu tidak benar. Dulu pada masa tiang SD itu ada planet dalam tata surya yang ke-9 namanya Pluto. Sekarang menurut ilmu pengetahuan ternyata bukan planet Pluto itu. Jadi kalau kita ajar sekarang misalnya murid kita berdasarkan ilmu ilmu tiang terima SD ada kan Saturnus, Neptunus, apa namanya itu, Jupiter,
Uranus, Mars, terus terakhir Pluto. Ya. Pluto itu katanya planet paling jauh. Ternyata menurut ilmu pengetahuan sekarang Pluto itu bukan planet. Nah, kalau pakai ilmu zaman tiang, salah yang kita sampaikan. Maka perlu baca. Ya, perlu baca. Ulama-ulama itu juga membaca. Ustadz-ustadzah juga harus baca. Untuk memastikan bahwa ilmu yang diberikan adalah ilmu yang terbaik untuk anak-anak kita. Kemudian yang ketiga itu ada al-waqt. Al-waqtu itu artinya adalah masa atau waktu. Nah, tiang pesan juga bapak-bapak ibu. Kalau ada ungkapan dulu ada ilmu dasar. Apa bunyinya ilmu dasar itu? Nahdlatul Wathon fil khair, Nahdlatul Wathon fassabiqul khairat. Kata fassabiqul khairat itu menunjukkan apa Bapak Ibu? Nahdlatul Wathon berlomba-lomba dalam kebaikan. Artinya apa? Artinya berjuang itu tidak boleh pelan, tidak boleh sekadarnya. Berjuang itu harus benar-benar memanfaatkan waktu yang ada dengan cara yang terbaik. Jangan mau kalah dalam kebaikan. Jangan mau kalah dalam memberikan prestasi yang menghadirkan kemanfaatan. Itu Nahdlatul Wathon. Maka tiang berpesan kepada kita semua, nih, bapak-bapak, ibu, para pengurus, ya, manfaatkan waktu demi waktu. Jangan ada istilahnya menunda-nunda. At-taswif, jemaah. Aduh, jemaah barewah. Aduh, nanti biar generasi setelah kita nanti yang bangun. Kita sekarang cukup yang ada sekarang. Tidak boleh seperti itu. Kita lihat bagaimana dulu Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tangkas, cepat, dan tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan yang baik. Bapak-bapak ingat pada saat perang Hudaybiyah, pada saat perjanjian Hudaybiyah, pada saat Hudaybiyah itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam selama 6 tahun di Madinah. Sebelumnya 13 tahun di Mekah, 19 tahun dakwah. Nabi mencari jalan bagaimana supaya bisa berdamai. Karena tidak ada tanah yang paling subur untuk tersebarnya Islam selain perdamaian. Selama 19 tahun perang terus. Ada yang masuk Islam tapi sedikit. Karena yang namanya ketika kita perang Bapak Ibu, di narak waktu ente mikiran kebenaran. Coba nyongkon perang. Siapa yang bisa memikirkan tentang nilai-nilai Islam? Orang berpikir tentang menyelamatkan diri. Yang namanya perang itu kalau tidak membunuh, dibunuh. Maka Nabi cari jalan perdamaian. Begitu datang kesempatan di Hudaybiyah, Nabi setuju untuk damai. Dan ternyata 1,5 tahun setelah Hudaybiyah, dari 1.400 sahabat, berlipat menjadi 10.000 sahabat. Itulah kebijaksanaan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perdamaian itu menghadirkan maslahat. Alhamdulillah kita di Indonesia juga Bapak Ibu nih, banyak saudara-saudara kita, termasuk yang non-muslim, saudara-saudara kita. Alhamdulillah, karena kita damai, baik-baik dengan semua, akhirnya satu sama lain saling bantu.